Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryan Akbar dan di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan fiber optik. Pertama, apakah itu fiber optik? Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Karakteristik fiber optik ada 5, yaitu core, cladding, coating, string member, dan outer jacket. Pada bagian inti, jenis serat kaca berpengaruh pada kualitas dari kabel fiber optik itu sendiri. Diameter inti serat optik memiliki ukuran yang berbeda-beda, antara 2 mikrometer hingga 50 mikrometer. Lebih besar diameter inti serat kaca, maka akan sebaik pula kualitas dan kemampuan si fiber optik ini. Cladding adalah komponen yang terbuat dari kaca dan memiliki fungsi sebagai pelindung inti fiber optik. Bagian ini sering disebut juga sebagai jaket cladding dan untuk diameternya adalah 5 mikrometer sampai 250 mikrometer. Selain sebagai pelindung inti, cladding juga berfungsi memancarkan cahaya dari luar kepada inti. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel dan kelembapan udara dalam kabel. Untuk string member dan outer jacket, lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan string member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Kabel fiber optik memiliki berbagai kapasitas, diantaranya 6, 8, 12, 24, 48, 96, 144, 248, 288 core. Kabel ini secara singkat terdiri dari berbagai lapisan, yaitu kulit luar, tube, core, coat, cladding, dan core inti dengan segala pelindungnya. Dalam kabel fiber optik dengan jumlah core yang banyak, maka core itu akan dikelompokkan dalam satu serubung atau tube. Satu tube mengandung 12 warna kabel fiber optik core. Dengan demikian, kabel fiber optik 24 core akan memiliki dua tube yang masing-masing berisi 12 warna core serat optik yang berbeda. Contoh cara membacanya adalah sebagai berikut. Jika pada kabel tertulis 48/4T SMDBLT, maka berarti kabel tersebut berisi 48 core, 4 tube, jenis single mode, dan untuk kabel tanam langsung, serta jenis tube-nya adalah berongga. Dengan keterangan kode tulisan dan kode warna pada kabel fiber optic core, maka akan mempermudah teknisi mengidentifikasi sehingga tidak terjadi kesalahan saat penyambungan atau splicing, dan mempermudah untuk mengkoneksikannya dengan peralatan yang lain seperti LED atau LED pada cord, switch, dan lain-lain. Kabel jaringan fiber optik terdiri dari beberapa jenis, yaitu single mode dan multimode, yang biasanya dapat dengan mudah diketahui dengan melihat transmitter atau media transmisi data yang digunakannya. Berikut ini adalah karakteristik jenis kabel single mode dan multimode. Kabel jaringan fiber optik jenis single mode memiliki inti yang relatif kecil, dengan diameter sekitar 0,0035 inci atau 9 mikron. Jenis kabel fiber optik yang satu ini menggunakan transmitter laser semikonduktor yang mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang mencapai 1300 sampai 1550 nanometer. Disebut single mode karena menggunakan kabel fiber optik ini hanya memungkinkan terjadinya satu modus cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu.
Berikut ini adalah karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis single mode. Laju data tinggi, jarak pengiriman data jauh, masa pakai sebentar, sensitivitas suhu substansial, dan biaya mahal. Jenis kabel fiber optik multimode memiliki inti yang lebih besar dibanding milik kabel fiber optik jenis single mode, yakni berdiameter sekitar 0,0025 inci atau 62,5 mikron. Dengan ukuran yang lebih besar, maka penggunaan kabel fiber optik ini memungkinkan ratusan modus cahaya tersebar melalui serat kaca bersamaan. Kabel fiber optik multimode ini menggunakan LED sebagai media transmisinya. Berikut ini adalah karakteristik kabel jaringan fiber optik jenis multimode. Laju data rendah, jarak pengiriman data pendek, masa pakai lama, sensitivitas suhu minor, dan biaya rendah atau murah. Berikut adalah jenis kabel duct cable. Kabel duct adalah kabel fiber optik yang instalasinya menggunakan pelindung pipa, duct atau subduct. Kabel ini dipendam dalam tanah. Metode pemasangannya dengan cara galian terbuka, open trench, ataupun boring rojok atau manual boring. Selanjutnya adalah direct buried cable. Direct buried cable atau kabel tanam langsung merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam dalam tanah dengan metode galian terbuka, open trench. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan duct atau subduct. Jacketing kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duct. Selanjutnya adalah aerial cable. Aerial cable atau kabel udara merupakan kabel fiber optik yang instalasinya menggantung di udara. Metode pemasangannya kabel digantung di antara tiang-tiang penyangga. Terdapat 3 jenis kabel udara, yaitu figure 8, ADSS, dan OPGW. Yang terakhir ada indoor cable. Kabel fiber optik ini diimplementasikan di dalam bangunan atau gedung di Telkom sendiri. Telkom Access menerapkan kabel drop core yang terdiri dari 2 core, biru dan oranye. Diterapkan di topologi FTTH atau Fiber to the Home, dari ODP ke user. Berikut ini adalah beberapa konektor fiber optik beserta tipenya. Yang pertama, FC atau fiber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem dratulir dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Berikut adalah SC atau subscriber connector. Digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Setelah itu ada ST atau strike tip. Bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC. Sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Setelah itu ada Biconic, salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik. Saat ini sangat jarang digunakan. Selanjutnya ada MPO atau MTP. Konektor MTO adalah singkatan industri untuk multi fiber push-on. Dengan mekanisme penyisipan push-on memberikan interkoneksi yang konsisten dan berulang, dan tersedia dengan syarat 4, 8, 12, atau 24. MTP adalah merek dagang dari konektor untuk MPO AS. MTP atau MPO adalah konektor yang dibuat khusus untuk kabel Vita multifiber. Konektor single mode MTP atau MPO memiliki ferrule siku yang memungkinkan pantulan balik minimal, sedangkan konektor multimode ferrule biasanya rata. Kabel pita datar yang tepat dinamai karena struktur pita datar yang merumahkan serat berdampingan dengan jaket. Setelah itu ada SMA. Konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun seiring berkembangnya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi penggunaannya. Yang terakhir ada FSMA. FSMA adalah salah satu desain tertua di serat optik.
namun tetap digunakan di beberapa pasar khusus. Selain aplikasi industri, ini terutama digunakan dalam teknologi medis. Sampai di sini saja penjelasan saya tentang jaringan kabel fiber optik. Kalau ada salah saya minta maaf, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.